Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan ini adalah materi tentang enzim. Mungkin kita pernah mendengar istilah tentang enzim pada bahasan sistem pencernaan. Kenapa? Karena pada bahasan tersebut kita mengenal banyak sekali jenis-jenis enzim. Mulai dari enzim tialin, enzim amilase, enzim lipase, enzim tripsin, chymotrypsin, pepsin, dan segala macam. Contoh yang paling gampang, ketika kita mengunyah nasi, maka beberapa saat kemudian setelah kita mengunyah nasi tersebut akan keluar ludah. Nah, setelah ludah keluar, maka nasi tersebut akan terasa manis. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena pada dasarnya nasi itu adalah karbohidrat. Dan ketika karbohidrat bereaksi dengan enzim atau bereaksi dengan enzim tialin atau amilase yang terdapat pada ludah, maka karbohidrat tersebut akan terpecah, akan terurai menjadi molekul penyusunnya, menjadi monomernya. Monomer karbohidrat itu apa? Monomernya adalah glukosa. Sehingga ketika glukosanya sudah terurai, maka akan terasa manis pada lidah kita. Itu disebabkan karena adanya enzim yang bekerja pada karbohidrat. Nah, dari kasus tersebut kita mengetahui bahwa enzim itu fungsinya untuk membantu terjadinya reaksi kimia. Nah, kimia, ngomong-ngomong kimia, kita juga mengenal di dalam kimia itu ada istilah yang namanya katalis. Katalis itu adalah suatu zat atau suatu bentuk, suatu benda, suatu zat yang dapat mempercepat reaksi kimia. Banyak jenis-jenis katalis. Ada katalis kimiawi, ada katalis fisika, ada juga katalis biologis. Apa yang dinamakan dengan katalis biologis? Jadi, reaksi kimia tersebut dipercepat oleh suatu zat yang berupa komponen atau molekul organik. Seperti apa contohnya? Seperti protein. Nah, biokatalisator itu adalah nama atau sebutan untuk katalis biologi. Kita mengenalnya dengan tadi biokatalisator. Salah satu contohnya adalah enzim. Nah, kita akan membahas enzim ini banyak. Mulai dari strukturnya seperti apa, karakteristiknya bagaimana, kemudian kerjanya dipengaruhi oleh apa aja sih, dan kira-kira cara kerjanya itu bagaimana. Oke. Yang pertama, kita mulai dari strukturnya. Enzim itu disusun oleh protein. Nah, siapa yang membuat enzim? Nah, kode atau informasi genetik untuk pembuatan enzim tersebut sebenarnya ada di dalam DNA, di dalam inti sel. Nanti akan kita pelajari pada bahasan substansi genetika, bab ketiga kalau tidak salah. Di mana bab tersebut akan membahas tentang bagaimana pembentukan protein, salah satunya enzim. Oke, kita skip dulu. Enzim itu adalah protein. Jadi, kalau kita membayangkan bagaimana rupa protein, bayangkan saja kamu makan daging ayam. Nah, daging ayam yang kamu makan itu adalah protein. Enzim pun sama seperti itu, cuman dalam bentuk yang lebih kecil. Terlihat tidak? Susah untuk melihatnya ya. Kenapa? Ya ibarat coba saja kamu meludah ke tangan, kemudian kamu cari enzim amilasenya. Tentu itu akan susah. Kenapa demikian? Ya karena kan ini untuk mempercepat reaksi kimia. Dan reaksi kimia itu biasanya terjadi diakibatkan oleh ada beberapa zat kimia. Dan zat kimia itu tidak terlihat ya, karena ukurannya sangat kecil. Oke, enzim itu disusun oleh protein tadi. Kemudian selain protein juga ada juga komponen non proteinnya yang disebut dengan gugus prostetik. Kalau komponen proteinnya namanya apoenzim. Nah, kemudian gugus prostetiknya ya, berarti komponen non proteinnya itu terbagi dua. Ada yang berupa molekul organik dan ada yang berupa molekul anorganik. Kalau berupa molekul organik itu namanya koenzim. Nah, kalau yang berupa molekul anorganik itu namanya kofaktor.
Kalau koenzim contohnya apa? NADH, FADH. Nah, kalau yang molekul anorganik, ya itu banyak zat kimia yang membantu proses kerja enzim. Nah, enzim yang memiliki 3 struktur yang utuh, di sana ada komponen protein, ada apoenzimnya, juga ada komponen gugus prostetiknya, baik itu berupa kofaktor ataupun koenzim. Nah, kalau enzim yang utuh seperti ini dinamakan holoenzim. Lalu bagaimana kalau ada enzim yang komponennya tidak utuh? Misal tidak ada kofaktor atau tidak ada koenzimnya, itu dinamakan zimogen atau bisa disebut juga cikal bakal enzim seperti itu. Oke, itu struktur enzim. Yang jelas kita harus paham dulu bahwa enzim itu adalah protein, oke? Dan juga ada komponen lain yang bukan protein yang menyusun si enzim. Itu strukturnya. Kemudian bagaimana dengan karakteristiknya? Ketika kita membahas sesuatu hal, contohnya misalkan enzim, tentu dia akan punya karakteristik khususnya. Apa saja? Nah, enzim ini dia berupa katalis. Oke, yang pertama dia katalis, artinya dapat mempercepat reaksi kimia. Katalis ya. Kemudian dia berupa protein. Tadi sudah kita jelaskan bahwa dia tersusun atas protein. Kemudian dia bekerja secara khusus atau secara spesifik. Contohnya, enzim amilase itu hanya dapat membantu reaksi penguraian pada amilum, tidak dapat membantu reaksi penguraian pada protein. Nah, itu yang dinamakan enzim itu bekerja secara khusus atau spesifik. Kemudian dia bekerjanya bolak-balik. Maksudnya apa? Dalam reaksi kimia itu reaksi bisa terjadi secara bolak-balik, bisa reaksi penyusunan atau reaksi penguraian. Enzim bisa membantu kedua proses tersebut, artinya bisa membantu menguraikan amilase menjadi glukosa, juga bisa membantu menyusun glukosa menjadi amilum, seperti itu. Oke, kerjanya bolak-balik. Kemudian yang berikutnya, karakter si enzim ini dia tidak tahan dengan panas. Kenapa demikian? Ya, dia termolabil ya. Kalau kamu bingung, contoh, kamu punya daging, kamu masukkan saja ke freezer kulkas. Apa yang terjadi? Ya, tentu beku ya. Nah, kalau daging tersebut beku, si proteinnya beku, tentu tidak akan bisa digunakan. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kamu memasukkan daging pada api yang sedang panas? Apa yang terjadi? Ya gosong. Atau mungkin kamu mengenal yang namanya sate atau steak ya. Jadi daging dibakar. Artinya karena enzim ini adalah protein, jadi dia tidak tahan suhu yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Kenapa? Karena dapat merusak si enzimnya. Kalau enzimnya rusak, itu namanya apa? Itu namanya denaturasi. Jadi enzim kehilangan fungsinya. Seperti itu. Itu karakteristik dari si enzim. Nah, dengan karakter yang seperti itu, bagaimana sih cara kerjanya? Enzim ini bekerja dengan cara yang khusus. Tetapi ada beberapa ahli yang mengemukakan teori bagaimana si enzim ini bekerja. Ada yang bilang bahwa dia bekerja secara seperti gembok dan kunci. Jadi misalkan kamu punya kunci. Nah, kunci tersebut kamu masukkan deh ke gemboknya. Apabila gemboknya terbuka, berarti kunci dan gembok itu sesuai. Berarti bekerjanya secara khusus atau spesifik. Sama halnya dengan enzim. Jadi, enzim A hanya dapat bekerja atau membantu mempercepat reaksi kimia molekul atau substrat A. Artinya, gembok dan kunci itu harus ada kesesuaian antara enzim dengan substratnya. Apa itu substrat? Substrat itu adalah ya zat atau target dari kerja si enzim tersebut ya. Itu yang pertama, teori gembok dan kunci. Lalu yang kedua adalah teori kecocokan terinduksi. Apa maksudnya? Dalam teori yang kedua ini, antara enzim dan substrat itu tidak harus ada kecocokan bentuk, tidak harus seperti gembok dan kuncinya yang sama. Tetapi nanti pada kasus teori kecocokan terinduksi, enzim tersebut dapat menyesuaikan dengan bentuk substrat. Ibarat kata kamu punya sebilah besi,
kemudian kamu masukkan ke dalam gembok, meskipun tidak sama, tapi besi kamu akan menyesuaikan dengan bentuk si gemboknya. Itu yang dinamakan teori kecocokan terinduksi. Jadi mencocokkan diri setelah dia bertemu atau berinteraksi. Itu yang kedua, teori kecocokan terinduksi. Yang mana yang benar? Ini hanya sebuah teori. Teori itu harus selalu atau terus dibuktikan. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara kerja enzim yang sebenarnya dalam mempercepat reaksi kimia. Kita hanya mengenal dua teori tersebut. Lalu bagaimana? Ya, kita cukup mengetahui teori tersebut. Oke, dengan teori kerja yang seperti itu, maka ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah inhibitor. Apa itu inhibitor? Inhibit itu artinya penghambat. Jadi sesuatu yang dapat menghambat kerja si enzim. Ada dua jenis inhibitor. Ada inhibitor kompetitif dan ada inhibitor non-kompetitif. Apa bedanya inhibitor kompetitif dan non-kompetitif? Sesuai dengan namanya, kompetitif itu artinya bersaing. Sesuatu yang bersaing itu pasti harus setara. Contoh, kamu punya satu gembok, kamu punya dua kunci. Nah, maka dua kunci ini kan akan bersaing memperebutkan gembok yang hanya ada satu. Nah, yang seperti ini namanya berkompetisi atau bersaing. Misal, ini gembok A, kemudian ini kunci A. Ternyata ini ada kunci B yang bentuknya serupa. Ketika gembok A akan masuk, ketika kunci A ini akan masuk membuka gembok A, harusnya seperti ini, dia terbuka. Malah ada penghambat. Apa penghambatnya? Gembok B. Gembok B malah masuk, sehingga gemboknya tidak terbuka, kunci A juga tidak bisa masuk, sehingga reaksi tidak berjalan. Itu inhibitor kompetitif. Lalu yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Tidak harus sama bentuknya dengan enzim. Tetapi bagaimana? Contoh, apabila ini enzim, ini substrat, harusnya kerjanya seperti ini. Kemudian dia terurai, membuka. Tiba-tiba ini enzimnya, ini substratnya, dia ditempeli oleh suatu inhibitor non-kompetitif. Sehingga si enzimnya tidak dapat berinteraksi. Itu inhibitor yang non-kompetitif. Jadi tidak ada kesamaan bentuk antara enzim dan inhibitornya. Itu yang dinamakan inhibitor non-kompetitif. Kemudian berikutnya apa? Faktor yang mempengaruhinya? Air tentunya ya. Kenapa? Karena dalam satu reaksi kimia, pelarutnya harus jelas membutuhkan air. Kalau ada air, maka reaksinya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, faktor yang berikutnya adalah suhu. Tadi sudah kita jelaskan. Kalau suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka akan berpengaruh pada enzimnya. Kemudian berikutnya ada substrat. Substrat yang sedikit, maka kerja enzim akan cepat. Beda halnya jika substratnya banyak, maka kerja enzim akan terhambat. Nah, kemudian yang berikutnya apa? pH tentunya ya. Kenapa pH? Ya, karena keasaman dapat mempengaruhi kerja suatu enzim. Ada suatu enzim namanya pepsin, dia bekerjanya di dalam lambung. Lambung itu kita ketahui di sana terdapat asam lambung yang pH-nya kurang dari 2. Kalau tidak salah itu paku saja bisa hancur, besi saja bisa hancur jika dalam pH asam yang kurang dari 2. Nah, tetapi si enzim pepsin ini ketika dia masuk ke dalam usus yang normalnya suhunya itu sekitar, pH-nya itu sekitar di angka 7, artinya pH normal, maka enzim pepsin tersebut tidak dapat bekerja. Itulah yang menyebabkan kenapa enzim itu kerjanya dapat dipengaruhi oleh pH. Oke, jadi enzim memiliki struktur protein dan komponen non-protein. Komponen protein namanya apoenzim, non-protein namanya gugus prostetik. Gugus prostetik itu ada 2. Ada yang berupa molekul organik, koenzim, dan ada yang berupa molekul anorganik atau kofaktor. Kemudian enzim memiliki karakteristik khusus di mana dia fungsinya sebagai katalis mempercepat reaksi kimia, kemudian dia berupa protein, kemudian dia bekerja secara khusus atau spesifik, kerjanya bolak-balik
dan dia tidak tahan dengan suhu yang tidak terlalu, maksudnya suhu yang ekstrim. Kemudian cara kerjanya itu ada dua, ada teori gembok dan kunci di mana enzim dan substrat harus memiliki kesamaan bentuk. Kemudian yang kedua ada teori kecocokan terinduksi di mana enzim akan menyesuaikan dengan bentuk substrat. Artinya ada penyesuaian, si enzimnya beradaptasi ya dengan substratnya. Kemudian karakteristiknya, faktor yang mempengaruhi kerja enzim, mulai dari inhibitor, penghambat, ada yang kompetitif dan ada yang non kompetitif. Kemudian ada satu kelewat, kofaktor dan koenzim. Kofaktor dan koenzim ya tentu akan mempengaruhi kerja enzim. Kenapa? Apabila enzim ada kofaktor dan koenzimnya, itu tadi dinamakan whole enzim atau enzim yang siap membantu reaksi kimia. Jika tidak ada kofaktor maka tidak akan berjalan. Kemudian air tadi, kenapa? Karena setiap reaksi kimia harus ada air sebagai pelarut. Kemudian ada suhu dan ada substrat. Suhu dan substrat. Suhu itu tadi sesuai dia nggak tahan panas ya, atau termolabil. Kemudian ada substrat, semakin banyak substrat, semakin banyak zat yang harus dikerjakan, maka kerja enzim akan semakin lambat. Jadi bagaimana ya enzimnya nanti harus ditambah. Siapa yang berperan dalam menambahnya? Tentu peristiwa sintesis protein yang terjadi di dalam inti sel. Berikutnya ada pH, di mana derajat keasaman suatu lingkungan itu akan mempengaruhi kerja enzim. Oke, demikian ini materi tentang enzim. Kenapa membahas enzim? Karena bahasan tentang enzim ini akan sangat berguna atau mendukung kalian untuk membahas materi berikutnya, yaitu adalah materi metabolisme. Oke, sekian. Mohon maaf apabila ada salah, itu dari saya, benarnya selalu dari Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.